Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Bujurma. Bata ama dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot guarni tondi parbadia natungok malangit dohot tanoon. Amin. Marsuara olop-olop mahamu babuahon patubegehon hatai. Pasar hamu mairo di ujung ni tanoon dok hamuma nunga di palua Jakoba na posonan si Jakob marolok-olok tu debata maho ale satu Tuhani jolomi manangihon suaramu patuguhon rohaki pajahama masorin-sorin onpe hamu akadong aku na hinaholongan jalan na hinasi kolan halasan ni rohaku jala tupalku sonima marsi pokot hamu di bagasan Tuhani hamu aka haholongan Hamu iriado sindike wahoi mahamu asa-asa dari roha di bagasan Tuhani welek-elek madohoto ale Kristus Tuhatai. Amin. Shalom. Shalom. Atau di bata si pahusur-husurota di partang yang atta di bagasan Godarion. 5 partang yang perdana Dewi Sada 2 setelah 8 tahun. Jala menudiau pribadi untuk perdana di bagas di ruas salilingon di gereja terus sama. Jadi saya sangat excited lah gitu sih ya. Apalagi di week sada 2 Puseau, gue dohonon week yang paling tua di Matojo. Ya, kasihan ayat sada 1 ayat 10. Adong lu di siamanginang di bupacara tai, alani ujugio mahitamat jahasa marsika sore. Pendapat yang mengatakan ini sebenarnya bukan cerita faktual gitu ya, tapi ini hanya seperti kisah yang disampaikan untuk kita. Ale manan dia petahui ya, kita akan lebih cenderung untuk melihat maknanya. Kisah Yunus. Jala gudang do sebenarnya. Nabui jami tohonot tasian tadi kok tu si Jonao ya. Banyak yang bisa kita ambil. Contoh misalnya Yunus kan disuruh ke Niniwe. Ya. Contoh ini yang menarik, Niniwe itu punya Allah yang namanya Dagon. Dagon itu dewa ikan. Ya, ikan. Jadi Tuhannya orang Niniwe itu ikan yang menjadi Allahnya orang Niniwe. Dan disitulah dia Tuhan mau menunjukkan dia lebih besar daripada Allahnya orang Niniwe. Aina mabiar dosi Yunus tu alat Niniwe. Meruah mabiar tu alat Niniwe. Harus dibatana ubatalu. Kan kira-kira begitulah. Jadi banyak sebenarnya mana-mana simbolis ya. Apalagi yang bisa kita pelajari dari kisah Yunus. Ada orang yang menghubungkannya dengan bagaimana orang gak konsekuen dengan namanya gitu ya. Ada orang namanya si Timbo tapi badannya pendek kan gitu. Ada orang si Barani tapi penakut minta ampun kan gitu. Ada orang namanya si Tiur tapi Gelap. Ada orang namanya si Burju tapi Akang. nah gak burju gitu ya. Si Yunus ini apa artinya Yunus? Yunus itu artinya merpati. Dan kita tahu merpati itu apa? Lambang kesetiaan. Tapi yang kita tahu, yang kita lihat malah apa? Yunus malah pemberontakan. Ini kisah pemberontakan yang nggak mau setia sama Tuhan dia. Ya. Bahkan Yunus itu Yunus bin Amitai. Nama bapaknya Amitai. Amitai itu artinya apa? Keberanian. Ya. Tapi apa yang terjadi? Dia takut kan gitu.
Jadi ini sebenarnya juga kisah tentang kita manusia yang kadang-kadang kita nggak sadar bahwa nama kita yang kita junjung itu tinggi ya, Kriste Doau gitu ya, Batak Doau gitu ya. Tapi kita sebenarnya belum bisa memikul ya tanggung jawab dari nama yang kita junjung itu. Jadi ini cerita kita itu banyak. Kondisi perut ikan apalagi banyak ketika orang punya harapan, punya keinginan, tapi dia tidak punya kekuatan untuk melakukan. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan selain dari berdoa. Itulah kondisi perut ikan. Jadi tidak semata-mata ini perut ikan ditelan ya. Kita semua punya perut ikan masing-masing, dan kita semua akan dibiarkan Tuhan suatu saat memasuki perut ikan kita masing-masing. Pertanyaannya, apa tujuannya Tuhan memaksa kita berdoa dari perut ikan? Ada dua alasan. Yang pertama, Amang Inang, saya mau bertanya, kalau kita misalnya di dalam hidup ini, kondisi ini, katakanlah di dalam suatu konflik, gak ada lagi orang Tuhan, Nisi Jona di ayat 2 nama dokon. Oh, di ayat 3, hidokon di mana mak? Sian butuhan di perbeguan au mangangguhi. Nah, ada yang bawa Alkitab enggak? Sian butuhan di perbeguan katanya. Apa ini? Butuhan di perbeguan berarti apa? Perbeguan artinya dia nggak usah bayar nasarmu, tapi anggaplah persembahanmu, perubahanmu gitu ya. Maka kita berubah dalam motivasi kita berdoa menjadi apa? Bukan justifikasi, bukan manipulasi, tapi apa? Ketulusan hati. Nah itu. Kita kadang lomoro hatta muladong dongata jonok tuh kita karena ada maunya kan? Hah? Itu namanya manipulasi. Dia dekat sama kita karena ada maunya aja gitu ya. Kalau lagi baik berarti ada maunya nih kan gitu kan? Nggak suka lah kita. Maka Tuhan pun nggak ingin kita seperti itu. Janganlah ketika ada maumu engkau ingat kepada aku. Janganlah motivasimu berdoa baik kepadaku, memberikan persembahan kepadaku hanya untuk justifikasi ataupun hanya untuk manipulasi. Tapi berdoalah, berhubunganlah denganku dalam ketulusan hati. Maka kalau kita berdoa dalam ketulusan hati, walaupun kita sampaikan permohonan kita kepada Tuhan, pada akhirnya kita mau bilang apa? Tapi Tuhan, dari semua permohonanku itu, aku hanya mau bilang, jadilah kehendak-Mu. Itulah yang terbaik, itulah ketulusan hati. Ya, jadi itulah Manginang. Nabui puhubuko saya cerita nisi junusi tentang kehidupan doa. Yang pertama tadi berdoa dari perut ikan. Tuhan sesekali memaksa kita berdoa dari perut ikan. Ya, yang kedua berdoa dari kesendirian kita. Maka ini dihubungkan dengan berdoa dari kamar, dari tameo, dari dalam hati. Ungkapkan semua kepada Tuhan. Ya. Jangan ada yang tutupi, berdoalah dari ketulusan, dari apa adanya kita. Dan yang ketiga, kalaupun dalam doa kita ingin berjanji memberikan persembahan kepada Tuhan, ingatlah Tuhan nggak butuh sebenarnya persembahan kita, tapi yang paling Tuhan butuhkan apa? Perubahan motivasi doa kita. Ima jora, kata dia boleh menguruti. Nanti hari Minggu kita dengar lagi khotbah tentang doa. Apakah kita ibadah amanah abang saya yang berkiro jenok do ya kana mencoba jom do tadi jangan mana ni sini mencoba Rodo rumah pada dana rahmat subhanahu sebagaimana juga lama-lama baru dia sadar dia masih bodoh sebenarnya gitu ya.
Jadi bahkan sekelas Rasul Paulus saja mengatakan kita sebenarnya nggak tahu berdoa. Roma 8 ayat 26. Padahal udah sekelas Rasul Paulus ini, dia bilang kita sebenarnya nggak tahu cara berdoa. Maka marilah kita tetap memohon kepada Tuhan, seperti murid-murid yang berkata, Tuhan ajarlah kami berdoa. Amin. Makanya Mauliatima disembah rohanami kurupam oleh Tuhan. Di bagasan bodarion dipaktulingi rohaku salami roham dia dohot di portibio buhay marohanami marbiti-biti toti asalang utanda hami kodang nisinole omi tu hami asalang gir-gir hami mandok moliate tuho marbiti aleya manami dari banua gijang saya berbagi bantuan saya Roma harajon saya saut malu meneroham di banua tungaun son dan di banua gijang Ini rahmat Tuhan stadion amulu ada setiap hari. Saya sama dosa nami, sama panesa nami di dosa hidongan nama dosa Tuhan. Guna kami tugi untuk bangun. Dohot holong ni rohani di bata ama. Dohot para Amin. Terakhir berencana Pak Sada 2 tau pagkotson inang sitwa Purusiahan asa pucakokan di Sada 2 alana nasa sebelumnya siang dikasih jadi asa satuluk tahe